Mari kita membuka firman Tuhan. Tadi pagi saya sudah khotbah ibadah pertama. Ini adalah ibadah kedua. Mari kita buka Lukas pasal 19. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 19. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat 10 kita baca bergantian. Nanti yang kedua Bapak Ibu, yang ketiga saya, demikian seterusnya. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Silakan ayat 2. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Sama-sama kita baca, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini temanya adalah Yesus memanggil orang yang berdosa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya dulu kepada kita sekalian, siapa di antara kita di tempat ini yang merasa dirinya tidak pernah melakukan dosa? Angkat tangan dulu. Ada enggak? Yang tidak pernah melakukan dosa? Ada? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ya? Ada? Kok enggak ada yang angkat tangan? Jadi semua kita berdosa ya? Termasuk saya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk orang yang berdosa. Kalau orang yang gak ada dosanya gak perlu lagi datang kepada Tuhan. Justru karena kita memerlukan kasih Tuhan, kita datang pada hari ini ke tempat ini. Saudara-saudara. Saudara, ada satu cerita tentang seorang yang bernama Sakius, saudara-saudara. Ya. Saudara, kenapa Yesus mau bertemu dengan Sakius? Saudara-saudara. Kalau kita baca tadi di tempat ini, saudara-saudara, orang-orang di tempat ini banyak yang berkumpul di situ. Ada pemuka agama, ada orang Farisi, ada orang Saduki, saudara. Semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Tapi mereka merasa dirinya beragama. Orang-orang yang terus melakukan segala sesuatu, tata ibadah, beribadah dan lain sebagainya. Tetapi kenapa Yesus mau bertemu dengan seorang yang bernama Sakius? Kok Yesus enggak mau bertemu dengan orang-orang Farisi? Kok Yesus enggak mau bertemu dengan orang-orang Saduki yang katanya sering ikut dalam ibadah-ibadah keagamaan? Tetapi kenapa Yesus mau bertemu dengan seorang yang bernama Sakius? Padahal kalau kita baca, Sakius ini kan orangnya pendek ya, kecil ya. Tetapi Yesus mau bertemu dengan dia. Kenapa? Karena dalam diri Sakius ada satu kerinduan. Dia merasa orang yang berdosa, dia memerlukan kasih Tuhan, makanya dengan badannya yang pendek dia ingin melihat seperti apa sih Yesus itu. Kerinduan itulah yang membuat Yesus tertarik kepada dia. Saudara, kalau kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, saudara, maka Tuhan pun akan datang menyambut kita. Jadi yang pertama itu adalah rindu dulu kita bertemu dengan Tuhan. Saudara, pagi hari ini saudara datang ke gereja untuk apa? Yang benar.
Ya, saudara yakin jauh-jauh datang ke tempat ini, saudara rindu berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta tadi. Ya. Ya. Kalau saudara rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, saudara-saudara, saya yakin pulang dari tempat ini saudara akan mengalami yang namanya impartasi di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kau rindu berjumpa dengan Tuhan. Inilah yang terjadi dalam diri Sakius. Dia rindu, ingin berjumpa dengan Tuhan. Saudara, karena kerinduan itulah Yesus, saudara-saudara, menyambut dia. Yesus sambut dia, lalu Yesus katakan, Sakius, segeralah turun, sebab aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, kenapa Sakius disuruh Yesus turun? Karena Yesus tahu, oh orang ini memang membutuhkan kasihku. Orang ini memang menyambutku. Orang ini dengan segala keberadaannya mau diselamatkan oleh karenaku. Saudara, kerinduan itulah yang membuat Sakius mengalami satu hal yang luar biasa dalam Tuhan. Maka Yesus katakan, Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kenapa Yesus enggak mau menumpang di rumah orang-orang Farisi, di rumah orang-orang Saduki, di rumah orang-orang yang katanya agamawan-agamawan? Kenapa? Karena mereka enggak punya kerinduan. Mereka enggak punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Kalaupun mereka mau bertemu dengan Tuhan, hanya sekedar bertemu, tapi enggak ada kerinduan dalam diri mereka. Tapi Sakius, orang yang berdosa, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Kenapa? Karena Sakius melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang banyak. Apa pekerjaannya? Pemungut cukai. Saudara, pemungut cukai itu kalau sekarang itu kepala pajak itu. Kepala pajak. Saudara, kalau sudah bicara tentang pajak berarti bicara tentang hepeng do. Hepeng. Ya, hepeng do na mengatur negaraon gitu ya kira-kira. Jadi kalau bicara tentang cukai, kepala pajak itu bicara tentang uang. Jadi Sakius ini dulu adalah sebarang kepala pemungut cukai, kepala pajak. Apa yang dia lakukan? Dia memeras banyak orang. Dia merugikan banyak orang. Dia mengambil dari apa yang tidak sepantasnya diminta. Maka di tengah-tengah masyarakat, Sakius tidak dianggap. Sakius dianggap orang yang berdosa. Orang yang merugikan banyak orang. Di tengah-tengah masyarakat dia tidak mendapatkan tempat. Tapi justru ada orang yang bernama Yesus. Mau berkata, Sakius turunlah, hari ini aku menumpang di rumahmu. Saya yakin orang-orang pada waktu itu, saudara-saudara, kepala-kepala agamawan, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, pasti mereka marah. Mereka berpikir begini, kenapa Yesus mau menumpang di rumah orang yang berdosa? Saudara, justru Yesus datang untuk mereka, orang yang berdosa. Yesus datang untuk orang yang berdosa. Kalau hari ini saudara datang ke gereja, ya, saudara adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan dan dosa. Ya, saya tidak tahu dosa kita apa, tapi Tuhan tahu dosamu apa. Hari ini kau datang kepada Tuhan, kau rindu membuka hatimu, ya, menyambut Tuhan untuk mengampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosamu, termasuk saya. Kerinduan itulah yang membuat Tuhan mengatakan kepada Sakius, segeralah turun. Hari ini aku mau bersamamu. Saudara, kalau kita membuka tangan kita, Tuhan akan menyambut kita. Amin. Saudara, oleh karena itu saudara-saudara, ketika Sakius bertemu dengan Yesus, saudara-saudara, apa yang terjadi saudara-saudara? Tentu pertemuan Sakius dengan Yesus itu ada dampaknya. Bukan hanya biasa-biasa saja. Orang yang bertemu dengan Tuhan itu pasti mengalami sesuatu yang luar biasa. Makanya saudara, kalau saudara hanya biasa-biasa saja, selama saudara ikut Tuhan, saudara belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, Sakius ketika dia bertemu dengan Tuhan, ada perubahan-perubahan dalam dirinya. Perubahan apa yang pertama? Mari kita lihat dulu. Perubahan apa? Boleh Lam dibuka? Nah saudara, apa perubahan yang pertama? Perubahan yang terjadi dalam diri Sakius adalah yang pertama, Yesus mengangkat harga diri Sakius. Dia angkat harga diri Sakius.
Saudara, dulu bagi Sakius uang itu adalah segala-galanya. Ya, bagi Sakius banyak uang itu merupakan harga diri yang harus dia tonjolkan kepada orang lain. Makanya dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak orang. Dia peras orang lain, dia rugikan orang lain, dia ambil dari yang tidak semestinya. Sebab bagi Sakius, semakin saya banyak uang, semakin harga diri saya dihargai oleh banyak orang. Saudara, adakah di antara kita seperti itu? Saya banyak uang, maka harga diri saya paling tinggi di atas segala-galanya. Coba perhatikan, kalau orang merasa dirinya banyak uangnya, ya, di sini nggak ada ya, saya cerita di luar, ya. Coba kalau orang uangnya banyak, dia atur itu semua pelayanan di gereja. Ya, kalau pendeta nggak setuju, pendetanya saya pindahin. Mutasi. Kalau pendetanya saya setuju, pendeta yang lain saya beli. Ya, banyak di gereja-gereja seperti itu. Karena dia banyak uang. Dia pikir dengan uangnya dia bisa mengatur segala-galanya. Harga dirinya ditentukan oleh uang yang dia miliki. Ya, hepeng do ndak mengatur negarawan. Ya, uang adalah segala-galanya, saudara-saudara. Saudara, kalau kita sudah mementingkan uang di atas segala-galanya, kita tidak peduli kepada orang lain. Inilah yang dialami oleh Sakius pada waktu itu. Dia nggak mau tahu, mau orang itu menderita, mau orang itu susah, mau orang itu bagaimanapun, yang penting saya ambil, yang penting saya miliki. Itu yang menjadi kebanggaan dalam dirinya. Saudara-saudara, tetapi menjadi orang kaya tidak lantas Sakius dihormati oleh banyak orang. Saudara, justru karena profesinya sebagai pemungut cukai membuat Sakius kehilangan kebutuhan hidup yang hakiki. Apa? Saudara, dia tidak diterima oleh banyak orang. Tidak diterima oleh banyak orang, saudara-saudara. Ya. Walaupun dia banyak uang, dia diabaikan oleh orang banyak. Karena dengan kayanya pun dia seperti itu, dia menyusahkan banyak orang. Kekayaannya bukan untuk memberkati banyak orang. Saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, kedatangan Yesus telah mengubah kehidupan Sakius. Ternyata ada orang yang bernama Yesus mau menerima dia. Mau menerima orang yang berdosa seperti Sakius ini. Yang sepantasnya tidak layak. Tapi Yesus mau melayakkan Sakius. Saudara, kenapa Yesus mau melayakkan Sakius? Karena dalam diri Sakius dia menyadari, dia membuka hatinya, dia perlu kasih Tuhan, dia perlu pertolongan Tuhan. Maka dia rindu melihat orang seperti apakah Yesus itu. Sebab aku membutuhkan dia. Saudara, kalau dalam diri kita ada satu kerinduan untuk datang kepada Tuhan, rindu dulu kita datang kepada Tuhan. Ya, nggak usah kita pikirkan yang lain. Maka itu akan membawa dampak yang dahsyat dalam setiap kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau menyambut Tuhan, saudara-saudara, membuka hati kita, saudara, Tuhan akan datang memanggil kita. Ya, kita butuh Tuhan, kita butuh kasih-Nya. Hartamu, jabatanmu, uangmu itu terbatas. Ya, kalau Tuhan gak berkenan kepada itu akan selesai semua. Tapi bagi Sakius, ketika dia membuka diri kepada Tuhan, uang itu bukan segala-galanya. Ya, dia sadar, tanpa Tuhan, hidupku tidak akan menerima keselamatan. Tanpa Tuhan, hartaku, uangku, jabatanku tidak akan menyelamatkanku. Semuanya akan sia-sia. Ya, dia sadar, saudara-saudara, dia butuh kasih Tuhan. Saudara, kita ini banyak kesalahan dan pelanggaran kita. Banyak kekurangan dan kelemahan kita. Justru di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan itu kita datang kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan, di tengah-tengah kekurangan dan kelemahanku, aku membutuhkan Engkau. Aku membuka hatiku untuk menerima kasih-Mu Tuhan, sehingga aku menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara,
John Wesley mengatakan begini, ya, carilah uang sebanyak-banyaknya. John Wesley itu bapak gereja Metodis. Cari uang sebanyak-banyaknya. Lalu simpan uang sebanyak-banyaknya. Lalu bagikan sebanyak-banyaknya. Saudara setuju nggak itu? Nah yang ketiga ini yang nggak setuju kadang-kadang, bagikan sebanyak-banyaknya. Ya, cari oke, simpan oke. Bagi ini, nah mau bagi, jangan dulu. Ya, setuju gak Pak dengan teologi John Wesley ini Pak, Bapak? Pak siapa Pak? Pak Lubis ya? Pak Bambang, setuju gak Pak? Cari uang sebanyak-banyaknya, simpan sebanyak-banyaknya, beri sebanyak-banyaknya. Bapak setuju gak Pak Bambang? Manusiawi, ya, manusiawi. Saudara saya mau tanya, siapa di antara kita yang gak perlu uang di tempat ini? Angkat tangan dulu. Ya, gak ada angkat tangan berarti butuh semua ya. Sama, saya juga butuh. Ya, saya butuh ya. Nah, makanya cari uang sebanyak-banyaknya. Cari uang sebanyak-banyaknya. Jadi, saudara jangan takut. Ya. Saudara, gereja kita ini, tempat ini, hotel ini dibangun dengan apa? Betul? Dibangun dengan uang? Gak mungkin Pak Gembala berdoa sehari semalam tiba-tiba gereja ini jadi. Semua dibangun dengan uang. Kita gak boleh menampilkan itu Bapak Ibu. Ya. Dosen, dia ngajar 10 orang, dia bisa hidup. Kenapa? Karena dosennya banyak uang. Ketua yayasan, sekolahnya bisa murah, yayasannya itu tetap jalan lalu bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena ketua yayasannya banyak uang. Jadi uang itu mengatur segala-galanya. Ya, maka ambil dan cari uang sebanyak-banyaknya. Kok diam semua? Setuju ya? Bapak setuju kan? Ambil uang dan cari sebanyak-banyaknya. Tapi saya pasti yakin dalam pikiran saudara mengatakan begini, Pak Pendeta itu boleh uang dicari, tetapi kan uang bukan segala-galanya. Benar gak Pak? Uang bukan segala-galanya. Saya sangat setuju. Uang bukan segala-galanya, saudara-saudara. Tetapi kenyataan hidup segala-galanya perlu uang. Betul gak? Betul. Ya. Gak mungkin saudara mau berangkat ke Yerusalem, saudara gak pakai uang. Pak Yuda, sudah berapa kali ke Yerusalem Pak? Pakai uang kan Pak? Gak gratis kan Pak? Gak gratis saudara-saudara. Hanya 1-2 orang yang bisa gratis berangkat ke Yerusalem. Harus cari 10 dulu. 10 gratis 1. Benar kan? Coba saudara carilah 10 orang, saudara pasti gratis 1. Kalau saudara nggak dapat 10, nggak berangkat saudara gratis. Jadi tidak ada yang gratis di dunia ini. Mau berangkat ke Yerusalem pun kita harus pakai uang. Saudara berdoa setahun pun di sini kalau nggak ada uang nggak akan berangkat sono. Ya, ya. Saudara, mungkin saudara bilang begini, Pak Pendeta, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul nggak Pak Bambang? Uang itu nggak akan dibawa mati ya Pak ya. Tapi berapa banyak orang yang terasa mati kalau nggak ada uang? Bu, kok ibu iya? Ya. Suaminya yang mana? Ada nggak sini suaminya? Oh, udah meninggal. Ini pacaran ya? Enggak. Sudah suami istri? Oh, kakak adik. Saudara. Berapa banyak orang yang terasa mati kalau enggak punya uang? Semua pasti rasanya stres kepala ini. Di kantong itu harus ada uang ya. Kalau jalan saudara enggak ada uang, bingung saudara. Pusing saudara-saudara. Jadi memang uang bukan segala-galanya saudara-saudara ya. Saya setuju. Ya. Lalu ada yang bilang juga, Pak Pendeta, uang itu akan membawa kita masalah. Berapa banyak orang yang bermasalah dengan uang? Banyak. Banyak orang yang terjerat pinjol. Itu karena uang. Dicari-cari pinjol. Dikejar-kejar pinjol. Debt collector itu bermasalah dengan uang. Ya.
Tapi berapa banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan uang? Banyak. Banyak. Pak, pernah ditangkap polisi karena anda ada SIM enggak? Enggak pernah Pak. Jangan Bapak bilang saya enggak punya motor Pak. Pak, pernah ditangkap polisi enggak punya SIM enggak? Pernah. Kalau Bapak ditangkap polisi enggak punya SIM, yang ditahan apa? STNK-nya kan? STNK-nya pasti ditahan. Kalau enggak ada BPKB berarti SIM-nya yang ditahan. Ya. Waktu ditahan enggak mungkin Bapak berdoa, Tuhan ampunilah Pak polisi ini karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Amin. Lalu tiba-tiba Pak polisi kasih SIM-nya. Enggak mungkin kan? Bapak mau berdoa seperti apapun, SIM Bapak atau BPKB Bapak tetap ditahan. Ambilnya di mana Pak? Ambilnya di pengadilan. Di pengadilan pakai apa Pak? Bayar dulu dendanya. Nggak mungkin Pak saya bayar pakai doa saja ya. Berapa banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan uang? Banyak. Istri ngomel-ngomel terus tiap hari marah. Bapak kasih segepok uang lalu dia bilang, Papa baik sekali ya. Papa baik sekali hari ini ya. Selesai masalah istri yang tiap hari ngomel itu saudara-saudara. Uang itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Ya benar. Istri saya aja begitu. Istri saya. Saya kan sering pulang malam bukan karena saya kemana-mana, cari uang. Pulang malam terus. Tapi gak pernah ada yang dibawa. Tiba-tiba saya bawa uang banyak, baru dia bilang, Pak pulang malam lah terus ya Pak. Justru saya disuruh pulang malam terus. Kenapa? Karena saya kasih uang. Selesai masalah saya, tiap malam pulang. Yang penting bawa uang. Jadi uang itu menyelesaikan semua masalah. Saudara, anak-anak muda ini, Pak Pendeta, kalau sudah cinta, uang itu nggak peduli itu. Benar nggak ini anak muda? Kalau sudah cinta nggak perlu lagi pakai uang. Mana yang pacaran di sini? Dari tadi pagi nggak ada. Ada yang pacaran di sini? Nggak ada yang ngaku. Mbak, punya pacar nggak? Enggak. Sebelahnya punya pacar nggak? Punya. Nah, nggak ada di sini. Nah, setiap hari kalau kau ajak pacarmu jalan, lalu kau cuma ajak jalan saja, nggak kau jajanin, nggak kau ajak nonton, nggak kau ajak makan. Belum setahun kau pacaran sudah putus kau. Jadi pacaran itu harus diajak makan, bakso, diajak ke mall, ditanya mau dimerah-merahin gak rambutnya. Gitu. Ya. Kayak Grace tuh agak merah-merah dikit tuh. Gitu. Mau dibeliin baju gak? Yakin saya dia akan bertahan bertahun-tahun dengan kamu. Tapi kalau cuma pacaran doang, diajak jalan doang, nonton bioskop nonton depannya doang, bukan nonton di dalam. Yakin saya belum seminggu udah diputuskan. Saudara, uang itu mengatur. Jadi uang itu perlu saudara-saudara. Uang gak pernah salah. Yang salah itu kita terlalu mencintai uang. Uang gak pernah salah. Sakius saudara-saudara, dia mencintai uang lebih dari segala-galanya. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan, uang itu adalah tuannya. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan, uang itu adalah harga dirinya. Maka dia mencintai uang itu lebih dari segala-galanya. Saudara, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami satu perubahan yang dahsyat. Kenapa? Karena ada dalam diri Sakius kerinduan. Kerinduan itulah yang membuat Tuhan melihat Sakius. Oh, ada orang yang rindu. Tuhan tidak melihat yang lain. Tuhan tidak melihat orang-orang Farisi, orang Saduki. Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat orang yang rindu kepada dia. Maka rindulah engkau datang kepada Tuhan. Kalau kau punya kerinduan, Tuhan akan melihatmu. Oh, orang ini. Oh, orang ini. Oh, orang ini. Engkau akan mendapatkan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi rindu dulu. Saudara-saudara. Ya, kita mau menyambut panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, maka saudara-saudara, Tuhan akan mengangkat kita jauh lebih tinggi.
lebih tinggi dan lebih tinggi. Saudara-saudara, Tuhan tidak melihat siapa dirimu. Ya, Tuhan tidak melihat apa kedudukanmu. Tuhan tidak melihat apakah engkau orang kaya, orang miskin, orang yang bisa dibanggakan. Enggak. Yang dilihat Tuhan adalah kerinduan dalam hati kita. Jadi kau harus rindu kepada Tuhan. Sakius mendapatkan kembali kebahagiaannya. Kenapa? Karena Tuhan mengangkat harga dirinya lagi. Saudara, kalau Tuhan angkat harga dirimu, orang lain tidak bisa merendahkan engkau. Kalau Tuhan angkat harga dirimu, orang lain akan tunduk kepada engkau. Sebab kenapa? Ada Tuhan yang meninggikan engkau. Saudara, itu yang pertama. Saudara, yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, apa? Oh, belum yang kedua, ada gambar berikutnya ini. Oh, nggak bisa ya. Lam, bisa Lam? Nah, saudara, ini yang kedua, yang contoh yang kedua. Ini adalah para penghuni panti di Cigoong, Serang. Cigoong itu di Serang ada, di Kabupaten Lebak juga ada. Ya. Saya mau tanya, saudara, orang-orang ini orang sehat gak? Saudara lihat? Hah? Kenapa kalian bilang gak sehat? Dari mana kalian tahu? Oh, ibu ahli nujum ya? Oh, ibu tahu, dari caranya berdiri ya bu ya? Oh, yang mana bu berdirinya yang salah? Oh, yang di samping perempuan, yang ini bu ya? Yang ini bu ya? Ini? Wih, ibu ini benar-benar ahli nujum ini. Ini ibu pendeta, benar sehat bu. Ini ibu pendeta ini, dia memang betul-betul sehat secara jasmani dan rohani. Aduh, saya mesti salaman dulu sama ibu dah. Ibu ahli nujum ya? Jangan-jangan ibu bisa lihat saya lagi, Pak Pendeta, ini apa ini? Nah. Jadi memang ibu, ini ini orang nggak sehat, orang nggak sehat, orang nggak sehat, orang nggak sehat. Ini ibu pendeta juga. Ini bu, kok ibu tahu lagi? Salah ibu, salah. Ini juga baru sembuh ini. Jadi yang sehat itu cuma dua bu, ini sama ini. Ini bu pendeta ini, dua-duanya pendeta. Ini baru sembuh. Dia pengguna narkoba, pemakai narkoba kelas berat. Ini orang stres, betul ibu bilang tadi. Ini stres berat. Ini juga orang stres berat, ini narkoba, ini juga stres berat. Mereka ini adalah orang-orang penghuni panti. Ya, pengguna narkoba, orang stres, ya di situ. Ini adalah acara pada waktu Natal. Pada waktu Natal, mereka ini diundang oleh ibu gembala ini, ya. Lalu mereka pakai baju batik semua. Saya juga nggak sadar dulu, saya kira mereka ini orang sehat semua. Ketika mereka nyanyi, saudara-saudara, mereka nyanyi satu lagu begini. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku, Bapakku cinta kau. Ini lagunya. Saudara, ketika mereka nyanyi ini, saudara-saudara, lalu ibu pendeta bilang setelah selesai, mereka ini adalah orang-orang yang baru sembuh dari narkoba, dari stres berat, ya. Saudara, ketika pendetanya bilang begitu, saya kaget. Sebelum saya khotbah, saya merasa dikoreksi oleh mereka. Kenapa? Saudara, justru mereka ini orang yang sakit jiwanya, tapi rohaninya nggak sakit, saudara-saudara. Rohani mereka nggak sakit. Kenapa? Mereka masih bisa mengatakan, Bapa, engkau baik. Di tengah-tengah segala pergumulan mereka, di tengah-tengah segala persoalan kehidupan mereka yang sakit jasmaninya, tapi mereka masih bisa mengatakan, Bapa engkau baik. Bapa engkau baik dalam kehidupanku.
Mereka nggak peduli sebesar apapun pergumulan mereka, sebesar apapun beban mereka. Mereka masih bisa mengatakan, Bapa Engkau baik. Saudara-saudara, kadang-kadang terbalik dengan kita yang sehat. Kita yang sehat secara jasmani, kadang-kadang rohani kita, saya nggak bilang loh Bu. Ya, kita ini sehat, sehat semua kan? Sehat semua kan? Pak Bambang sehat, Pak Bambang? Amin. Saudara, kadang-kadang rohani kita sakit, saudara-saudara. Kita sering mengatakan, Tuhan, Engkau nggak baik dalam kehidupanku ketika kita ada dalam persoalan. Kita sering mengatakan, Tuhan, oh sampai hari ini anakku nggak ada ke depannya seperti apa karirnya. Kita sering mengatakan, Tuhan, kok usahaku jalan di tempat, nggak ada perubahan. Padahal aku sudah banyak datang kepadamu Tuhan. Aku sudah berdoa, aku sudah meminta, aku sudah memberi. Tapi kadang-kadang kita masih mengatakan, Tuhan, Kau nggak pernah baik dalam hidupku. Saudara, ketika kita mengatakan Tuhan tidak pernah baik dalam kehidupan kita, mungkin kita harus bertanya, ya, apakah kita ini adalah orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani? Kalau mereka yang sakit secara jasmani bisa mengatakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka, saya kira kita lebih dahsyat lagi daripada mereka, betul? Kita jangan kalah. Saudara, saya dikoreksi, saya menangis sebelum khotbah. Saya lihat istri saya juga menangis. Ya, ketika pulang saya tanya sama istri saya, kenapa kau menangis, Ma? Saya sedih. Ternyata kita yang sehat ini kalah dengan mereka yang sakit secara jasmani. Saudara, Tuhan gak pernah tidak baik kepada kita. Tuhan tidak mendengarkan kita. Kadang-kadang kita yang kadang-kadang tidak paham memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Betul? Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang sakit, ya. Orang-orang yang sakit. Coba aja lihat mereka tuh. Ekspresi mereka enggak ada. Enggak ada ekspresi mereka, tapi hati mereka masih menyadari dan mengakui kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dulu tahun kemarin ada 41 orang di tempat ini. Kemarin saya datang tinggal 20 orang Bapak Ibu. Artinya sudah sembuh 21 orang. Saudara, mereka ini bukan orang Kristen. Kebanyakan Muslim Bapak Ibu. Ada juga beberapa orang Buddha. Tapi saudara-saudara, 2 ibu gembala ini saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Mereka masih bisa mau melayani orang-orang ini. Makanya saya setiap seminggu itu sekali saya datang kepada mereka untuk menguatkan 2 ibu gembala ini supaya mereka terus melayani mereka. Dan ternyata Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan memakai mereka. 21 orang sudah sembuh, balik ke rumah mereka masing-masing. Saudara, mereka diperlengkapi dengan banyak hal. Belajar Alkitab, ya, banyak hal mereka kerjakan. Saudara-saudara. Saudara, mari saudara-saudara, ya. Uang tidak pernah salah dalam hidup kita. Kitalah yang kadang-kadang salah menggunakan uang itu, saudara-saudara. Kalau uang itu kita gunakan dengan baik, dia akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Orang Kristen itu harus kaya. Amin? Harus kaya. Gunakan segala berkat itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara-saudara, yang kedua, apa yang dialami oleh Sakius ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Saudara, orang yang bertemu dengan Tuhan itu mengalami banyak dampak yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau yang pertama tadi, Sakius diangkat harga dirinya. Saudara, yang kedua, Yesus mengubah orientasi hidup Sakius. Dia ubah orientasi hidup Sakius. Dulu, sebelum dia kenal dengan Yesus, apa yang dilakukan oleh Sakius? Sakius memeras, Sakius mengambil, Sakius merugikan banyak orang. Itu. Saudara, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Orientasinya diubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya dia memeras, mengambil dan memberi,
Sekarang dia menjadi memberi. Orientasinya diubahkan. Bahkan apa yang terjadi saudara-saudara? Dia katakan, Tuhan, kalau seandainya ya ada orang yang kurugikan, saudara-saudara, dia akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Dan yang lebih dahsyat lagi dia katakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara, orientasinya diubahkan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menjadi orang yang memberi. Bukan orang yang memeras, bukan orang yang mengambil, memberi. Ini orientasinya, saudara-saudara. Orientasinya diubahkan oleh Tuhan. Saudara, orang yang punya orientasi itu, dia adalah orang yang berjalan selangkah demi selangkah seperti menaiki anak tangga. Ya. Semua diatur oleh Tuhan, anak tangga itu satu. Saudara nggak bisa melangkah langsung 4 tangga. Saudara akan jatuh. Ya. Kenapa harus satu langkah? Sebab Tuhan sudah menyediakan di tempat yang terbaik. Caranya apa? Harus ikuti aturan jalannya Tuhan. Saudara, orientasi itu membawa kita kepada jalannya Tuhan. Ya, kalau hari ini jabatanmu biasa-biasa saja, tekuni itu bersama dengan Tuhan. Ikuti caranya Tuhan, gak usah ikut caranya orang lain. Saudara, Tuhan akan menghantar engkau ke tempat yang lebih tinggi. Itulah orientasi. Orientasi itu adalah salah satu pemahaman kita yang ditujukan untuk Tuhan. Kita mau apa dengan hidup kita? Itu yang Tuhan akan lakukan dengan hidup kita. Ya, saya mau tanya, tadi pagi saya sudah tanya si Arlan. Nah, sekarang saya tanya, Mas, namanya siapa? April umurmu berapa? 24 tahun. Kau menikah nanti umur berapa? Enggak mau menikah? Kamu enggak mau menikah? Kira-kira saja berapa orientasimu ke depan berapa? 28 tahun. Sekarang 24. Kok berubah lah? Oh, cepat kali. Berarti sekarang 24 ya. 6 tahun lagi ya. Kau percaya enggak nanti umurmu 30 tahun kau akan menikah? Percaya, itulah orientasi. Kau yakini itu. Tuhan, nanti umurku 30 tahun, aku pasti akan menikah. Itulah orientasi. Kau tekuni itu bersama Tuhan, jalani itu bersama Tuhan, minta itu kepada Tuhan, doa kepada Tuhan. Umur 30 tahun kau akan mendapatkan jodoh seperti yang kau inginkan. Saya juga seperti itu dulu. Ya. Saya dulu umur saya 25 mau menikah. Pak Pendeta, saya doa sama Tuhan, Tuhan umur 25 saya harus menikah. Pas umur 25 saya dapat jodoh. Itulah orientasi. Istri saya umur 30 tahun. Beda. Saya 25, istri 30. Tapi itulah orientasi. Tuhan kasih yang terbaik. Ya, memang yang terbaik. Ya. Sampai sekarang istri saya yang terbaik. Ya, karena istri saya. Ya. Kok kalian serius semua sih? Ya gak mungkin lah saya bilang istri orang yang terbaik kan Bu ya. Marahlah suaminya. Ya maksud saya istri saya lah yang membimbing saya. Dulu saya ini belum pendeta, duluan istri saya pendeta. Saya masih guru Injil. Istri saya sudah pendeta. Dialah yang membimbing saya, membimbing karir saya. Sampai saya seperti ini. Ya, makanya keberhasilan seorang suami ada di tangan. Wih, cepat sekali Ibu ngomongnya. Yang mana bapaknya Bu? Bapaknya yang mana? Ada gak sini? Bu, yang mana bapaknya? Oh ini ya? Sebelah? Suami maksudnya? Oh, kok cepat sekali Ibu bilang. Emang bapak karirnya apa nih? Iya betul Ibu bilang. Keberhasilan seorang suami adalah keberhasilan istri. Tidak ada suami yang berhasil tanpa doa istri. Makanya suami-suami sayangi istrimu. Sayangi istrimu karena keberhasilanmu tidak lepas dari tangan istrimu. Pak Bambang setuju nggak? Setuju.
Pak Bambang sama seperti saya, setuju pasti. Iya, istri yang mendoakanmu, istri yang mendampingimu, istri yang selalu memimpin dalam keluarga, bawa keluarga, mendampingi anak-anak. Keberhasilan seorang suami itu adalah karena istrinya. Ya, saya begitu Bapak Ibu, ya. Saya nggak ada yang lain. Orientasi itu perlu, saudara-saudara. Sebab dengan orientasi itulah kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sakius mengalami perubahan orientasi ketika di dalam dirinya ada satu kerinduan. Kerinduan itulah yang membuat dia mengalami orientasi. Oh Tuhan, aku nggak boleh lagi hidup dalam dosa. Aku mau lepaskan segala dosaku. Orientasi itulah yang membawa dia ke tempat yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Sama seperti orang yang sedang menaiki anak tangga. Saudara, saya jadi begini karena saya punya orientasi. Saya nggak pernah berpikir menjadi kepala Bimas Kristen, tidak pernah berpikir. Tapi satu hal yang saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku punya satu tujuan seperti ini, biarlah aku tujuanku ini aku berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu orientasi. Ya, kita tidak pernah memaksa Tuhan, tapi biar Tuhan yang bekerja untuk kita ke depan seperti apa. Ya, makanya hidup saya itu ya jalan saja. Ya, nggak pernah saya pusing mau besok seperti apa, mau besok seperti apa. Ya, saya jalan saja, karena saya tahu Tuhan mengatur kehidupan saya dengan orientasi saya ke depan. Amin. Miliki orientasi. Pak, Bapak namanya siapa Pak? Hah? Pak Gultom. Istri Boru butar-butar. Pak Gultom kerja apa? Bengkel. Bapak mau pengen bengkelnya lebih besar, lebih besar, lebih besar? Harus Pak. Bapak harus punya orientasi. Jangan hanya seperti ini saja. Bagaimana Bapak bisa punya orientasi? Bilang sama Tuhan dalam pikiran Bapak dan iman Bapak, Tuhan, aku tidak mau seperti ini saja. Aku mau seperti yang Tuhan inginkan. Lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Sebab orang Batak itu, saudara-saudara, gak berlaku undang-undang itu bagi orang Batak. Saya pernah khotbah gak di sini? Pasal 33 ayat 2 itu tidak berlaku bagi orang Batak. Pasal 33 ayat 2 undang-undang dasar itu. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Kecuali angin. Angin itu dikuasai oleh orang Batak. Salah satunya Pak Butar-Butar yang menguasai angin. Punya bengkel dia. Pak Gultom. Coba perhatikan dari Cilegon ujung sampai Serang itu yang punya bengkel itu orang Batak semua. Di pinggir jalan itu. Gak ada orang mata sipit di situ. Sekali mampir, Gultom. Satu lagi si Hombing, si Laban, Nababan. Aduh orang Batak semua. Makanya undang-undang pasal 33 ayat 2 itu tidak berlaku bagi orang Batak. Angin itu dikuasai oleh orang Batak. Ya, makanya saya sebagai pendeta orang Batak gak pernah saya bayar angin, saudara-saudara. Mampir saya dimanapun saya gratis, saudara-saudara. Udah pendeta orang Batak, udah Abang silakan jalan Abang. Enak jadi orang Batak. Makanya Chris cari orang Batak Chris. jadi nggak berlaku ya. Jadi saudara-saudara, jadi saya ada cerita ini satu teman, satu jemaat di Bekasi. Dia dulu punya bengkel kecil. Ya, datang dari kampung, modalnya cuma alat-alat bengkel. Lalu dia beli kompresor di Pasar Senen. Ya. Lalu dia pasang di tanah orang. Itu tanah orang. Dia pasang bengkel ini, ya, dia kasih bengkelnya. Ya, tanah orang. Lalu yang punya tanah datang. Dia lebih galak dari yang punya tanah. Enggak, Pak Gultom enggak ya? Enggak ya. Pak Gultom tanah sendiri ya? Milik sendiri ya? Udah beli ya? Nah, inilah Pak Gultom diberkati oleh Tuhan ini. Anak Tuhan begitu ya. Jadi saudara, puluhan tahun dia di situ dia enggak pernah bayar.
Padahal punya orang. Kalau yang orang datang, yang punya datang, dia lebih, kan tanah ini saya jaga. Tanah ini kan aman dengan saya. Dia lebih galak. Akhirnya yang punya tanah takut, saudara-saudara. Ya. Saudara, ternyata saudara-saudara, dia rajin ke gereja. Di gereja, pertama kali datang gereja, dia pakai baju lepis. Celana lepis, bolong-bolong lagi di sini. Ya namanya kan orang Batak ya, dari kampung ya. Bolong-bolong sini. Bajunya baju apa namanya, kaos. Ya, kaos. Datang ke gereja. Tapi dia punya kerinduan datang ke gereja. Saudara, bertahun-tahun dia ibadah di situ. Akhirnya pendeta lihat, ini bapak bagus sekali. Ya, rajin walaupun pakaiannya seperti itu. Saudara, akhirnya ditawarin dia jadi pengurus gereja. Saudara, kebetulan dia menyambut juga. Saudara, akhirnya jadilah dia pengurus gereja. Majelis gereja. Ya. Bukan koster, Pak, majelis, Pak. Kalau koster kan yang jaga gereja, yang bersihin gereja. Ini dia jadi majelis gereja, diangkat jadi majelis gereja. Saudara, ketika dia diangkat jadi majelis gereja, penampilannya berubah. Ya. Kenapa dia bisa berubah? Itu orientasi. Orientasi. Tuhan, ketika aku melayanimu, aku tidak boleh lagi seperti yang kemarin-kemarin, yang lalu-lalu. Saudara, ketika dia berubah, ya, apa yang terjadi? Tuhan memberkati hidupnya. Saudara, bengkelnya yang dulu pernah di tempat orang, sekarang dia sudah beli tanah sendiri. Ya, dia beli tanah sendiri. Puluhan tahun dia berusaha, sekarang dia sudah punya 2 showroom mobil. Waktu saya datang ke sana khotbah, Bapak itu sudah duduk di depan seperti Pak Pendeta ini. Ya, sepatunya licin, rambutnya licin, wajahnya bersih, bersinar-sinar, pakaiannya rapi. Ya, lalu saya tanya sama pendetanya, itu Pak ini ya? Iya Pak. Wih, sekarang dia sudah rapi banget ya. Dia sudah mengalami perubahan yang dahsyat Pak Pendeta. Saya bilang, itulah orientasi. Kalau Tuhan sudah mengubahkan kita, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kita. Saudara, sekarang dia menjadi donatur tetap di gereja itu. Gereja itu sudah bangun besar. Zamannya ada 500 orang. Dialah yang diandalkan di situ. Saudara, mulai dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Oleh karena apa? Orientasi yang diubahkan oleh Tuhan. Saya rindu juga Pak Gultom akan sama seperti itu. Ya. Pak Gultom yakin? Yakin, harus yakin. Ubah orientasimu. Bilang, Tuhan, aku tidak mau seperti ini, aku mau seperti yang Tuhan inginkan, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya, orientasi mengubahkan segalanya. Saudara, kekayaan yang dimiliki oleh Zakius tidak ada nilainya. Kenapa? Karena kekayaan itu diambil karena memaksa orang lain, merugikan orang lain. Tapi justru kekayaan yang sejati adalah bagaimana hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia mengalami perubahan yang dahsyat di dalam Tuhan. Saudara, saya ingin saudara mengalami hal yang sama. Amin. Saudara, yang ketiga, saudara-saudara, ini harusnya ada 80 ini. Ya Grace, 3 saja ya Grace. Grace bilang 3 saja. Dia dari pagi sampai kedua ini udah capek katanya. Ya. Yang ketiga, apa yang dialami oleh Zakius ketika dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, Yesus mengubah hidup Zakius menjadi orang yang diberkati. Ya, dia menjadi orang yang diberkati, saudara-saudara. Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Anak Abraham itu artinya pewaris janji dan berkat Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah bertemu dengan engkau akan menjadi pewaris janji berkat-berkat Tuhan. Saudara, sama seperti Zakius. Yang tadinya harta kekayaannya itu adalah harta yang panah, ketika dia bertemu dengan Tuhan, berkat itu adalah berkat yang hidup, berkat yang biasa nikmati dalam setiap kehidupannya. Saudara, kalau Zakius diberkati oleh Tuhan, seisi rumah itu ada siapa? Ada istrinya, ada anaknya,
ada menantunya, ada cucunya, ada cicitnya, ada kambingnya, ada hewannya. Seisi rumah itu menerima berkat Tuhan. Saudara, kalau kepala keluarga sudah diberkati oleh Tuhan, maka sampai ke istri dan ke cicit-cicitnya juga akan diberkati oleh Tuhan. Maka kaum bapak ya, itu harus datang kepada Tuhan sebagai kepala keluarga. Karena dari situlah sumber berkat itu turun kepada suami, berkat itu turun kepada istri, berkat itu turun kepada anak, cicit, cucu dan lain sebagainya. Maka suami itu harus dekat dengan Tuhan. Amin. Harus dekat dengan Tuhan. Karena dia adalah sebagai imam di dalam keluarga. Saudara, jangan harapkan engkau akan menerima berkat Tuhan kalau suamimu, kepala keluarga dalam rumah tanggamu, enggak dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mengalami hal yang luar biasa dalam Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan membawa dampak yang luar biasa dalam hidup saya. Saudara, sampai ke keluarga-keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, Sakius menerima berkat itu untuk setiap apapun yang ada dalam rumahnya. Artinya apapun yang ada dalam rumahnya itu diberkati oleh Tuhan. Enggak terbatas. Saudara mau hal yang sama? Bilang sama suaminya masing-masing, "Pak, kau harus lebih dekat dengan Tuhan." Ya? Bah, kenapa Bu orang Batak susah? Orang Batak itu kalau sudah bertobat luar biasa itu. Ya? Saudara, orang Batak itu kalau bertobat itu lebih gila dari orang gila. Ya saya bilang tadi, dulu belum bertobat masih di lapo, nyanyinya apa? Lisoy, lisoy, lisoy. Setelah bertobat saudara-saudara, dia datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik. Dia menyadari betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan. Makanya ibu-ibu jangan ngomelin aja. Ajak suaminya ke gereja. Bilang, "Pak, kita mau diberkati oleh Tuhan. Mari kita datang ke gereja sama-sama." Jangan suaminya kemana, istrinya kemana, anaknya kemana. Ada loh, istrinya duluan datang, suaminya nggak kelihatan. Ada, tapi di sini nggak ada ya Pak ya? Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada yang ketahuan ya. Jadi saudara, datang kepada Tuhan itu harus lengkap, suami, istri dan anak. Sehingga apa? Engkau menerima berkat yang utuh dari Tuhan. Saudara, aduh terbalik lagi. Nah, pesan hari ini, bila Tuhan dapat merubah siang menjadi malam, percayalah Tuhan bisa merubah bebanmu menjadi berkat. Saya mau tanya, apa yang menjadi beban dalam hidupmu? Ya, percayalah, Tuhan bisa mengubah beban itu menjadi berkat. Asal apa? Membuka hatimu menerima Tuhan. Memiliki orientasi yang baik. Dan berkat itu akan datang kepadamu. Saudara, saat Tuhan yang pegang kendali, langkahmu tidak akan pernah salah dan hidupmu akan diberkati. Jadikan Tuhan sebagai kendali kita. Amin. Kalau Tuhan yang sudah punya kendali kepada kita, maka Dia akan mengatur kehidupanmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dulu satu lagu, Bapa Engkau Baik. Mari Grace ini. Mari. Sama-sama kita nyanyikan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik.
pendengar tetap menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan tahu hidup kita. Dia tahu segala pergumulan kita. Hari ini mari kita bawa setiap pergumulan dalam hidup kita kepada Tuhan. Dan Dia bisa menyelesaikan setiap pergumulan itu. Bapak, hamba-Mu berdoa secara khusus bagi setiap kami yang mengalami sakit penyakit. Hari ini dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, Engkau sembuhkan jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Darah-Mu, bilur-Mu menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang bergumul untuk pekerjaan, hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan buka pekerjaan untuk mereka, jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka bisa menerima pekerjaan itu. Kalau ada di antara mereka yang bergumul untuk masa depan anak-anak mereka, hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Buka jalan keluar bagi mereka Tuhan, supaya masa depan anak-anak mereka boleh Tuhan berikan yang baik. Inilah kami Tuhan, kami serahkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, supaya lewat kebenaran firman-Mu, nama Tuhan kami permuliakan. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih banyak Bapak Pendeta Junit yang sudah memberkati setiap kita. Boleh tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kita dengan kasih mau menyambut apabila pada siang ini ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di GBWTC Cilegon. Boleh lambaikan tangannya jika ada. Boleh di sebelah kiri saya dan kanan saya ada. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Puji Tuhan, kita bersukacita atas kedatangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menyambut kembali jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap untuk kembali beribadah di gereja ini. Haleluya. Kita akan menyaksikan news untuk 1 minggu ke depan. Hai families, gimana kabar saudara di minggu ini? Pastinya families dalam keadaan yang luar biasa kan? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, ayo kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Selamat datang bagi para pengerja dan jemaat yang hadir pada ibadah minggu ini. Ibadah raya di GBWTC Cilegon ada 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan setengah 11 siang. Untuk pengerja yang bertugas, jangan lupa ikut 2 peribadah yang diadakan pukul 7 pagi. Khusus ibadah raya kedua akan disertai dengan ibadah sekolah minggu untuk papa mama yang membawa serta anak berusia balita sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Yuk papa mama, ajak anak-anak Anda untuk ikut ibadah sekolah minggu. Families, jika Anda saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan, jangan ragu untuk berbagi di carousel Anda masing-masing.
Jika Anda belum memiliki Carsel, Anda dapat mencari Carsel terdekat di daerah rumah Anda dengan fitur Find Carsel yang ada di WTC Apps. Anda dapat mengajukan formulir pendaftaran pada menu Join Carsel atau menghubungi ketua Carsel di nomor yang tertera di layar. Jika Anda sudah join Carsel, mari kita tertanam dan bertumbuh bersama-sama. Ku lepaskan semua bebanku, ku tanggalkan masa laluku. Kau terimaku, jadikan ku ciptaan baru.